Apabila teman-teman menyukai pembahasannya, Aceh seperti ditakdirkan dengan goresan sejarah kelam yang melekat pada tubuhnya, yang dalam imajinasi syair Aceh sering disebut berbentuk segitiga. Aceh Lehe Sago. Sago adalah sisi yang cenderung berbentuk runcing. Semua sepakat bahwa Aceh dan sejarahnya sungguh amat kaya. Kisah-kisah heroik, perjuangan, hingga kisah-kisah kelam ialah tiga bentuk narasi sejarah yang kental bagi Aceh. Hingga kadang sering kita mendengar candaan bahwa Aceh tak kenyang-kenyang mendongengkan sejarahnya. Tetapi itulah titik pentingnya. Sejarah bila tak dinarasikan akan menjadi dongeng yang ditertawakan. Memang ada ungkapan yang mengatakan bahwa sejarah yang ditulis oleh pemenang seringkali sumbang. Membaca kembali potongan sejarah dari bagian badan sejarah yang besar dengan tubuh bernama konflik merupakan bentuk merawat ingatan kolektif Aceh agar tegar dan dapat memandang masa lalu sebagai lembaran pelajaran yang mesti dibaca ulang demi masa depan yang cemerlang. Tentu dengan harapan sejarah kelam yang penuh lara tak kembali terulang. Tragedi Arakundo bagi banyak kalangan dianggap sebagai pembantaian paling sadis saat konflik berkecamuk di Aceh. Di suatu malam yang pekat, berawal dari kegiatan masyarakat yang hendak menyaksikan ceramah, pihak aparat mencurigai adanya pesan-pesan kemerdekaan untuk Aceh. Mereka pun berang, mengamuk, sekali dua melakukan tembakan ke udara, sebelum kemudian melepaskan ke segala penjuru. Tak sedikit masyarakat sipil meregang nyawa. Tragedi penuh darah malam itu tak sampai di situ saja. Dari banyak literatur yang ada, para aparat memeriksa masyarakat setempat. Bagi yang masih hidup, diarahkan untuk naik ke dalam sebuah mobil. Kabarnya, satu mobil tersebut mengangkut sejumlah 58 orang. Menurut kesaksian masyarakat yang bermukim di sekitaran jembatan, mereka mendengar jeritan manusia yang lara di tengah lenggangnya malam. Suara minta tolong menyenyak hati sebelum perlahan-lahan hilang. Di dalam mobil, orang-orang dieksekusi, dipukuli, ditendang, baik dengan anggota tubuh maupun dengan senapan. Kemudian dimasukkan ke dalam goni dengan tubuh diikat kawat plus pemberat berupa batu. Setelah itu, satu persatu, baik yang sudah mati ataupun belum, dilemparkan ke sungai. Dari sumber yang berbeda, berdasarkan pengakuan saksi mata yang selamat, aparat TNI Indonesia membunuh masyarakat dengan sadis dan keji. Masyarakat yang tak berdosa dibaringkan di jalan, diikat tangan dan kaki, lalu ditindih batu di atas badan. Kemudian aparat TNI menceburkan korban hidup-hidup ke dalam sungai. Peristiwa ini terjadi di Idijut pukul 1 malam 3 Februari 1999. Saksi mata juga melihat 3 truk militer yang mengangkut korban penembakan bergerak menuju jembatan Sungai Arakundo. Sebelum diangkut ke truk, para korban diikat terlebih dahulu dengan kawat di sekujur tubuhnya. Kemudian dimasukkan ke dalam karung goni milik masing-masing tentara yang masih bertuliskan nama pelaku beserta pangkatnya.
batu besar diikatkan di setiap karung sebagai pemberat, lalu karung tersebut dilemparkan ke sungai Arakundo. Seorang saksi mata lain mengatakan bahwa ceceran darah di sekitar jembatan Arakundo berusaha ditutup-tutupi dengan pasir oleh tentara. Pasir tersebut adalah hasil penambangan penduduk di sekitar sungai yang biasa ditumpuk di dekat jembatan. Keesokan harinya, penduduk desa melakukan pencarian di sungai dan berhasil mengangkat 6 karung berisi jenazah korban. Jasad korban ketujuh yang ditembak mati ditemukan di dalam kendaraannya. Puluhan warga sipil terluka akibat insiden ini. 58 orang ditangkap dan kabarnya disiksa saat ditahan di penjara. Mereka semua dilepaskan kembali tanggal 5 Februari. 3 orang yang dituduh sebagai penceramah dalam kegiatan di Simpang Kuala, sekaligus anggota GAM, ditangkap aparat keamanan dan diadili. Pasca insiden ini, 13 orang dilaporkan hilang dan tidak pernah ditemukan lagi. Dulunya, pihak Amnesty International telah menyarankan agar tragedi Arakundo diproses. Kita masih belum tahu bagaimana hasilnya. Namun dewasa ini dengan sudah hadirnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi KKR Aceh diharapkan akan membuka beberapa lembaran sejarah yang mungkin masih tertimbun dan tak pernah terungkap dari tragedi Arakundo. Sepatu bisa dibaca sebagai alas dan jejak arah melangkah. Sepatu bagi masyarakat Aceh adalah sebentuk benda yang identik dengan aparat. Dari sepatu tebal, lagi keras itulah kerap menendang dada Aceh, kepala Aceh, bahkan kemaluan Aceh. Semoga sejarah Arakundo dapat dimaknai sebagai sepatu melangkah. Melangkah ke segala penjuru, menjadi peluru impian yang menembus langit hingga tumpah hujan rahmat dan rahimnya berupa kebahagiaan kepada segenap Aceh. Semoga Aceh bisa bangkit dari kelamnya masa lalu, dan kita doakan bagi mereka yang menjadi korban kejamnya perang, dan bagi mereka yang belum kembali sampai sekarang.